Manchester City diprediksi juarai Liga Inggris 2024-25. Malu-maluin, Barcelona disikat Monaco. Bissouma pakai narkoba, Morata resmi bercerai dengan istrinya. Oktober, Timnas Indonesia akan latihan di IKN. Hai Football Lovers, kembali Mimin ingetin ya. Sebelumnya, kalian subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tak ketinggalan berita terbaru dari Starting 11 News. Dilansir dari The Sun, jelang musim baru Liga Inggris, superkomputer Opta telah memprediksi hasil akhir dari Liga Inggris 2024-25. Prediksi tersebut menempatkan Manchester City sebagai juara dengan persentase 82,2% dan Arsenal sebagai runner-up dengan persentase 48,8%. Selain itu, ada hasil mengejutkan di mana Chelsea menempati peringkat keempat dengan persentase 19,5%. Sementara MU malah diprediksi hanya berada di posisi 6 dengan persentase 14,1%. Aston Villa yang masuk UCL musim ini malah diprediksi turun ke peringkat 8 dengan persentase 11,1%. Meski diprediksi kembali menjadi juara Liga Inggris, Manchester City kembali was-was karena jadwal sidang dugaan pelanggaran 115 kasusnya akan dimajukan di bulan September, setelah sebelumnya dijadwalkan pada bulan November. Dilansir dari Sky Sport, komisi independen yang menyelidiki kasus tersebut ingin cepat menyelesaikan kasusnya, demi agar keputusan sidang tersebut bisa disampaikan pada awal tahun 2025. Masih belum diketahui seberapa berat hukuman yang akan dijatuhkan kepada City jika terbukti bersalah. Pengurangan poin bahkan degradasi dianggap sebagai hal yang sangat memungkinkan. Beralih ke kabar dari Liverpool, dilansir dari Daily Mail, target transfer Liverpool Martin Zubimendi telah menolak tawaran untuk bergabung dengan klub Merseyside tersebut. Zubimendi memilih akan tetap berada di tim masa kecilnya Real Sociedad. Pelatih Real Sociedad Imanol Alguacil telah mengadakan pertemuan empat mata dengan pemain berusia 25 tahun tersebut dan mendesaknya untuk bertahan. Direktur olahraga Liverpool, Richard Hughes, marah dengan keputusan tersebut karena sebelumnya Zubimendi telah berjanji kepadanya untuk bergabung dengan Liverpool. Dari Liverpool beralih ke kabar terbaru dari penyerang Arsenal, Edin Nketiah. Dilansir dari Goal, Nketiah segera dipersiapkan oleh Bournemouth sebagai pengganti Dominic Solanke yang hijrah ke Tottenham Hotspur. Nketiah baru saja gagal pindah ke Marseille saat tim Prancis tersebut malah merekrut penyerang lain, Eliway. The Cherries dikabarkan bersedia menebus pemain yang punya gaji 100.000 pounds per minggu ini. Bournemouth kini sedang punya banyak uang dari penjualan Solanke. Pelatih Bournemouth, Andoni Iraola, juga merasa butuh segera mendatangkan pengganti Solanke. Sementara itu ada kabar mengejutkan dari London. Dilansir The Sun, pemain Tottenham Hotspur Yves Bissouma terang-terangan memperlihatkan dirinya sedang menghirup hippie crack atau sejenis narkotika berbentuk gas. Bissouma mengkonsumsi barang terlarang tersebut dalam pesta pasca laga uji coba Spurs versus Munchen. Rekaman video tersebut lantas membuat fans Spurs geram. Meski Bissouma telah meminta maaf, pihak internal Spurs masih menyelidiki kejadian tersebut. FYI aja, di Inggris siapapun yang memiliki atau mengkonsumsi hippie crack atau narkotika jenis gas tersebut dapat dijatuhi hukuman hingga 2 tahun penjara dan denda yang tak terbatas. Beralih ke kabar mengejutkan lainnya dari Alvaro Morata. Dilansir dari Daily Mail, Alvaro Morata dan istrinya Alice Campelo telah resmi bercerai setelah 7 tahun menikah. Konfirmasi perpisahan mereka datang hanya 2 minggu setelah pasangan itu berlibur di Sardinia. Morata dan Campelo sama-sama menerbitkan pernyataan perceraiannya pada hari Senin 12 Agustus 2024. Namun, Morata dan Campelo bersikeras bahwa perpisahan mereka bukan karena perselingkuhan atau adanya pihak ketiga. Mereka mengatakan berpisah karena kesepakatan bersama. Setelah berpisah, Campelo langsung menghapus nama suaminya dari biografi medsosnya. Dari kabar perceraian Morata, beralih ke kabar dari Real Madrid. Dilansir dari Football Espana, El Real dilaporkan telah menolak tawaran menggiurkan dari klub Liga Arab Saudi Al Ahly untuk Vinicius Junior. Dalam tawarannya, klub Liga Arab tersebut akan menjadikan Vinicius pemain termahal di dunia dengan potensi pendapatan sekitar 350 juta euro per tahun. Al Ahly sebenarnya juga sudah bersedia menebus klausul pelepasan Vinicius yang diminta El Real senilai 1 miliar euro. Namun pihak Los Blancos tetap tak mau merelakan begitu saja bintangnya itu pergi musim panas ini.
Bergeser ke kabar soal Nico Williams. Dilansir dari Football Espana, sebuah video memperlihatkan bahwa Nico Williams sumringah setelah diberikan nomor baru yang istimewa oleh Athletic Bilbao, yakni nomor 10. Nomor 10 yang akan dikenakan Nico Williams di San Mamés musim ini adalah peninggalan dari Iker Muniain. Sementara itu, nomor punggung 11 milik Nico Williams nantinya akan dipakai oleh Alvaro Yalo. Setelah menggunakan nomor punggung 10 tersebut, Nico Williams berharap tua kesuksesan Iker Muniain selama di Bilbao dapat menular padanya. Kalau Nico Williams sedang gembira mendapat nomor punggung baru, klub yang getol mengincarnya musim ini, Barcelona malah sedang bersedih. Di laga Joan Gamper Trophy edisi ke-59, Blaugrana dilibas AS Monaco 3 gol tanpa balas. Gol dari AS Monaco semuanya diborong di babak kedua, masing-masing oleh Lamine Camara, Embolo, dan Mawisa. Kekalahan ini mencoreng debut Hansi Flick di kandang Barca. Kekalahan ini juga memalukan, pasalnya terakhir kali Barca kalah di Joan Gamper Trophy adalah di tahun 2012 saat dikandaskan Sampdoria. Sudah malu-maluin kalah di Joan Gamper Trophy, Barcelona malah dihadapkan pada masalah baru, yakni terancam tak bisa mendaftarkan pemain barunya Dani Olmo. Dilansir dari Daily Mail, untuk mendaftarkan Olmo, klub Katalan harus menghasilkan pundi-pundi tambahan ke rekening mereka. Entah itu dengan penjualan pemain atau kesepakatan dari pihak sponsor. Menurut laporan, hal yang paling realistis adalah dari pemasukan sponsor. Perjanjian baru dengan Nike kemungkinan dapat membantu memfasilitasi pendaftaran pemain tersebut. Kalaupun tidak terwujud, ini bukan pertama kalinya Barca tak bisa mendaftarkan pemain baru. Transfer Jules Koundé di tahun 2022 juga mengalami hal serupa. Beralih ke kabar selanjutnya, dilansir dari Goal, pembasket kondang AS Kevin Durant dilaporkan telah menjadi investor di klub Ligue 1 PSG. Durant membeli saham minoritas PSG yang jumlahnya dirahasiakan. Qatar Sports Investment atau QSI telah mengizinkan pembasket Amerika tersebut membeli saham minoritasnya. Ini bukan investasi pertama Durant dalam bidang olahraga. Bintang NBA itu juga memiliki saham 5% di klub MLS, Philadelphia Union. Durant juga merupakan pemilik saham minoritas klub juara bertahan NWSL Gotham. Kini saatnya beralih ke kabar dari sepak bola Italia. Dilansir dari Football Italia, Juventus telah mencapai kesepakatan transfer dengan AC Milan untuk memboyong bek tengah Pierre Kalulu. Kalulu akan dipinjam Juventus musim ini dengan biaya 3,5 juta euro. Namun Juventus wajib membeli Kalulu secara permanen di musim depan dengan mahar 17 juta euro. Perwakilan Bianconeri telah menghubungi pemain Prancis tersebut melalui panggilan video untuk membahas kepindahannya ke Turin. Sementara itu, rival Juventus Inter Milan baru saja memperpanjang kontrak Lautaro Martinez. Dilansir dari Football Italia, Lautaro Martinez telah memperpanjang masa tinggalnya di San Siro hingga musim panas 2029. Ia juga mendapatkan kenaikan gaji yang signifikan dari Nerazzurri. Lautaro Martinez dilaporkan akan mengantongi gaji sebesar 9 juta euro per musim dalam kontrak barunya tersebut. Dari Italia, kini saatnya beralih ke kabar sepak bola nasional. Deretan asisten timnas Indonesia terlihat sedang asik memantau langsung laga Liga 1 yang mempertemukan Semen Padang versus Borneo FC di Stadion Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian Jakarta Selatan. 4 asisten STY yang terlihat datang dan menyaksikan langsung laga tersebut adalah Choi In-cheol, Jo Byung-guk, Shin Sang-gyu, dan asisten baru Yong Gi-eun. Mereka berempat menikmati laga tersebut sambil memantau para pemain yang diproyeksikan akan masuk timnas. Namun belum ada pernyataan resmi dari para asisten STY tersebut soal siapa pemain yang mereka pantau di laga tersebut. Masih dari kabar seputar Timnas Indonesia, Ketum PSSI Erick Thohir baru-baru ini mengunggah video bersama Menpora Dito Aryo Tejo tengah memantau pembangunan TC Timnas Indonesia di IKN. Video tersebut memperlihatkan beberapa fasilitas yang sudah siap dijadikan training camp Timnas Indonesia. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut mengatakan bahwa semuanya bisa selesai pada 7 Oktober mendatang. Ia juga mengharapkan timnas senior yang sedang berlaga di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 agar bisa menjalani pemusatan latihan di sini pada awal Oktober mendatang. Bek andalan Liverpool, Virgil van Dijk, baru-baru ini seakan memberikan isyarat bahwa dirinya sudah tidak memiliki masa depan yang baik bersama Liverpool. Hal tersebut diungkapkan oleh Fabrizio Romano. Dalam salah satu wawancara, Virgil tidak begitu merespon ketika ditanya soal perpanjangan kontraknya dengan Liverpool. Ia hanya mengatakan kalau sejauh ini tidak ada perkembangan terkait itu. Dirinya justru meminta The Reds untuk mendatangkan beberapa pemain lagi sebelum musim 2024-25 dimulai.
Setelah batal gabung Tottenham Hotspur, Ivan Toney dirumorkan akan segera angkat kaki dari Liga Inggris. Melansir cuitan Fabrizio Romano, nama Ivan Toney jadi salah satu striker primadona di Liga Arab Saudi. Banyak klub yang berniat mendatangkannya musim panas ini. Namun Al Ahly jadi yang terdepan untuk mendapatkan Toney. Mereka sedang menunjukkan ketertarikan sejak Januari 2024 lalu. Kini tinggal menunggu keputusan sang pemain. Melihat kedalaman lini belakang yang masih buruk, Manchester United dikabarkan akan tetap mencari bek baru meski telah mengamankan Matthijs de Ligt. Dilansir Football Espana, Mario Hermoso jadi salah satu nama yang menarik perhatian setan merah. Statusnya sebagai agen bebas membuat United mempertimbangkan Hermoso. United memandang Hermoso sebagai bek berpengalaman dan solusi murah untuk lini belakang. Sialnya, setan merah harus bersaing dengan Juventus, Inter Milan, dan Napoli jika benar-benar menginginkan sang pemain. Masih dari Inggris, tapi bukan tentang hingar-bingar di kasta tertinggi. Kali ini ada Wayne Rooney yang lagi-lagi alami masa sulit bersama tim yang dilatihnya. Dilansir BBC, Rooney musim ini menangani tim Championship Plymouth Argyle. Namun kesan pertama yang ditunjukkan sang legenda timnas Inggris itu sangat buruk. Di bawah asuhan Rooney, Plymouth alami kekalahan 4-0 atas Sheffield Wednesday di laga pembuka Championship. Hal ini membuat Plymouth mendekam di dasar klasemen sementara musim 2024-25. Dari Inggris kita menyeberang ke Spanyol. Kali ini transfer Julian Alvarez dari Manchester City ke Atletico Madrid telah menarik perhatian salah satu legenda Argentina, Sergio Aguero. Dilansir Tribal Football, Aguero ikut senang melihat transfer ini. Menurutnya, Alvarez adalah pemain yang tepat untuk tim asuhan Diego Simeone. Dengan gaya bermainnya, Alvarez diprediksi akan menjadi pilihan utama di lini depan Los Rojiblancos. Yang terpenting, Aguero lega bahwa akhirnya Alvarez tidak akan bersaing lagi dengan Erling Haaland. Pencarian pemain belakang Real Madrid masih berlanjut. Kali ini pemain yang masuk radar Al Real adalah Aymeric Laporte yang kini sedang berseragam Al Nassr. Dilansir AS, Laporte sedang merencanakan untuk kembali bermain di Eropa. Liga Spanyol adalah prioritasnya. Maka dari itu Laporte sangat tertarik ketika Madrid datang. Selain itu, Carlo Ancelotti pun sudah menyetujui rencana transfer ini. Pelatih asal Italia itu tertarik bekerja sama dengan Laporte. Masih dari kota Madrid, Rodrigo telah memutuskan masa depannya. Walaupun Real Madrid mendatangkan Kylian Mbappe dan menit bermainnya tidak bisa dijamin, Rodrigo yakin bertahan. Dilansir AS, Rodrigo lebih memilih untuk memperjuangkan posisinya di skuad utama Los Merengues, meski ada ketertarikan dari beberapa klub Inggris termasuk Manchester City. Rodrigo yakin bahwa kapasitasnya layak untuk menjadi pilihan utama Carlo Ancelotti di lini depan. Mampir ke Serie A, ada Juventus yang kabarnya mulai putus asa dalam mengejar bek kiri Arsenal, Jakub Kiwior. Dilansir Tribal Football, Kiwior bukan pilihan utama Mikel Arteta. Maka dari itu, La Spezia Signora sangat meminati pemain berpaspor Polandia itu. Sayangnya Kiwior masih betah di London. Ia ingin memperjuangkan posisinya di lini belakang meriam London. Sedangkan dari sepak bola Belanda, ada legenda Manchester United Robin van Persie yang melakukan debut kepelatihannya bersama AC Heerenveen. Sayangnya debutnya itu tidak diakhiri dengan kemenangan. Mantan klub Tom Haye itu justru kalah 1-0 dari Ajax. Dilansir ESPN, gol sematawayang dari Christian Henderson berhasil meredam perlawanan anak asuh dari RVP. Dengan kekalahan ini, Heerenveen menempati posisi 15 klasemen sementara Eredivisie. Sementara dari pemain timnas Indonesia, ada Ragnar Oratmangun yang dirumorkan mulai menarik perhatian beberapa klub. Jika kemarin diminati Top Os, kini pemain yang murah senyum itu diminati oleh klub Belgia FC Dendar. Dilansir Garuda Sport, kesepakatan sudah tercapai antara kedua belah pihak. Bahkan menurut laporan yang sama, Ragnar akan segera berangkat ke Belgia guna menjalani tes medis. By the way, FC Dendar itu klub kepunyaan pengusaha asal Indonesia loh. Coba tebak siapa pengusaha Indonesia itu? Yang tahu bisa komen di bawah ya.